Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini nih kita mau gali satu konsep yang, ini bisa jadi mengubah cara Anda melihat banyak keputusan loh. Betul sekali. Mulai dari investasi sampai pilihan sehari-hari. Pernah kepikiran nggak sih, gimana kalau kunci sukses itu bukan soal milih apa yang Anda anggap terbaik, Menarik. tapi justru kuncinya itu menebak apa yang orang lain pikir paling bagus. Gimana tuh? Ini dia ide yang fundamental banget ya yang kita angkat dari sumber kali ini, bab 21 dari bukunya Richard Thaler, Misbehaving. Oke. Di bab ini khusus ngebahas analogi klasik dari ekonom legendaris John Maynard Keynes, yang terkenal tuh namanya kontes kecantikan. Kontes kecantikan. Kedengerannya kok agak jauh ya dari ekonomi, pasar saham gitu. Iya, sekilas memang begitu. Tapi ternyata analogi yang kelihatannya sederhana ini dampaknya tuh dalam banget. Oke, jadi misi kita hari ini kita bongkar ya ide Keynes ini. Kita lihat gimana sih ini bisa menjelaskan perilaku pasar finansial yang kadang, ya ampun, aneh banget gitu. Hahaha, iya. Dan mungkin juga bisa bikin kita melek soal dinamika serupa di aspek lain hidup Anda. Betul sekali. Karena intinya gini, ide ini tuh menantang asumsi dasar kita soal rasionalitas dan efisiensi pasar. Model ekonomi standar kan seringnya menggambarkan kita ini sebagai econs, makhluk superrasional, selalu bikin keputusan pakai analisis dingin, nilai intrinsik gitu kan. Iya, ya. Tapi Keynes, lewat analogi ini nunjukin kalau humans, ya kita, ini seringkali jauh lebih berpengaruh sama apa yang kita pikir orang lain pikirkan. Jadi bukan lagi soal nyari kebenaran objektif, tapi lebih ke nebak psikologi massa. Oke. Menarik. Mari kita langsung aja deh ke analogi aslinya. Gimana Keynes pakai kontes kecantikan ini? Oke, jadi bayangin gini, ada koran di zaman Keynes ngadain ontes. Mereka pasang katakanlah 100 foto wajah. 100? Banyak juga ya? Iya, banyak. Terus pembaca diminta milih 6 wajah yang dianggap paling cantik. Nah, hadiahnya ini unik. Bukan buat orang yang milih wajah yang paling cantik secara objektif. Oh, bukan. Terus gimana cara menangnya? Hadiahnya itu buat pembaca yang pilihannya paling mendekati preferensi rata-rata semua kontestan lain. Tunggu. Jadi saya menang kalau tebakan saya mirip sama tebakan rata-rata orang lain? Persis. Dengan kata lain, Anda menang kalau berhasil nebak wajah mana yang bakal paling banyak dipilih sama pembaca lain. Jadi ini sama sekali bukan soal selera saya pribadi ya. Kalau saya pikir nomor 5 paling oke, tapi saya yakin nih orang-orang pada milih nomor 20, berarti strategi cerdasnya ya milih nomor 20 dong? Tepat. Itu level pertama pemikiran strategisnya. Oke. Mikir lebih jauh lagi. Gimana tuh? Dia mikir, oke, orang lain juga nggak bakal milih pakai selera pribadi mereka. Mereka pasti milih berdasarkan apa yang mereka pikir bakal jadi pilihan populer. Wah, ini mulai bikin pusing nih. Jadi saya harus nebak apa yang rata-rata orang pikir soal pendapat rata-rata orang lain. Hahaha, ya. Bisa muter-muter terus dong mikirin apa yang dipikirin orang lain tentang apa yang dipikirin orang lain lagi. Anda nangkep persis esensinya. Itu dia, proses berpikir rekursif namanya. Oke. Meskipun kedengarannya ribet, Keynes bilang ya inilah yang sering terjadi di pengambilan keputusan investasi profesional di pasar saham. Gimana koneksinya ke pasar saham? Saya kira investor pro itu fokusnya ke analisis fundamental, laporan keuangan, prospek bisnis, nilai intrinsik perusahaan gitu. Ya, seharusnya sih gitu ya. Dan dalam jangka panjang, fundamental memang cenderung penting. Tapi Keynes ngamatin, dalam praktik sehari-hari, apalagi buat investasi jangka pendek, banyak investor profesional itu fokusnya nggak cuma, atau bahkan nggak utamanya, ke nilai intrinsik sebenarnya dari sebuah saham. Loh, jadi mereka fokus kemana dong? Mereka coba nebak, mengantisipasi valuasi apa yang kira-kira bakal dikasih sama pasar, maksudnya investor lain ya, ke saham itu dalam waktu dekat, katakanlah 3 atau 6 bulan ke depan. Oh, jadi main tebak-tebakan harga jangka pendek ya? Kurang lebih begitu. Mereka nanya, saham mana nih yang kira-kira bakal menarik perhatian terus dibeli sama investor lain biar harganya naik. Nggak peduli fundamentalnya beneran membaik atau enggak saat itu. Wah. Ini kan persis kayak kontes kecantikan tadi. Bukan nyari perusahaan terbaik, tapi nebak saham mana yang bakal dianggap paling menarik sama keramaian. Itu ngejelasin contoh Keynes soal saham es tadi ya. Katanya harga saham es cenderung naik pas musim panas. Aneh kan, semua orang tahu musim panas datang tiap tahun, harusnya udah tercermin dong di harga.
Nah, logika pasar efisien memang bilangnya gitu. Tapi observasi Keynes nunjukin adanya pengaruh fluktuasi harian atau sentimen jangka pendek yang bisa berlebihan, bahkan absurd, kata dia. Jadi kenaikan harga saham S itu, Bukan karena nilai fundamental perusahaannya tiba-tiba berubah drastis pas musim panas, tapi karena investor nebak kalau investor lain bakal beli saham S menjelang atau selama musim panas. Jadi harganya kedorong naik. Mereka ikutan beli bukan karena percaya nilai intrinsiknya naik, tapi karena ikut nebak sentimen pasar aja. jadi kayak di kontes kecantikan, mereka bertaruh di popularitas jangka pendek, bukan kualitas intrinsik jangka panjang. Dan Keynes merasa ini makin kuat kalau makin banyak orang awam ikut main di pasar. Kok bisa gitu? Iya, argumen Keynes gitu, semakin pasar didominasi sama individu yang mungkin kurang informasi, kurang pengalaman, atau lebih gampang goyah sama sentimen dan berita jangka pendek, Oke. semakin perilaku pasar itu bakal mirip kontes kecantikan ini. Pasar jadi lebih digerakin sama psikologi massa dan ekspektasi soal ekspektasi orang lain, bukan lagi analisis fundamental yang dalam. Konsep ini benar-benar, wah, ngubah cara pandang ya. Nah, saya dengar idenya ini terus diuji pakai permainan yang lebih formal ya. Betul sekali. Richard Taylor, penulis buku sumber kita, dan banyak peneliti lain pakai permainan sederhana buat nguji logika kontes kecantikan ini. Sering disebutnya Pie Beauty Contest atau permainan tebak angka. Oke, gimana aturannya tuh? Aturannya gini, dan ini penting nih dipahami. Sekelompok orang diminta milih angka antara 0 sampai 100. Oke, 0 sampai 100. Pemenangnya adalah orang yang tebakannya paling dekat sama angka tertentu, misalnya 23, dari rata-rata semua angka yang ditebak sama seluruh kelompok. Tunggu, pelan-pelan. Jadi bukan nebak rata-ratanya persis, tapi 23 dari rata-rata itu. Iya, Contohnya, kalau ada 3 orang nebak 10, 20, sama 30. Rata-ratanya kan 10 tambah 20 tambah 33, sama dengan 20. betul. Berarti targetnya 23 dari 20, yaitu sekitar 13,3. Exactly. Orang yang nebak paling dekat ke 13,3 yang menang. Gitu. Tepat sekali. Sekarang, coba kita pikirin gimana cara mikir rasional di permainan ini. Oke. Kalau Anda asumsi orang lain nebaknya acak aja, ya mungkin rata-ratanya sekitar 50 lah ya nilai tengah antara 0 dan 100. Masuk akal. Maka tebakan level 1 Anda adalah 23 dari 50. Berapa tuh? Sekitar 33. Oke, 33. Itu langkah pertama. Tapi, kalau saya mikir orang lain juga cukup pinter buat mikir sampai tahap ini, berarti mereka semua juga bakal nebak 33 dong? Nah, benar, itu dia pemikiran level selanjutnya. Kalau semua orang nebak 33, rata-ratanya ya jadi 33. Iya. Kalau gitu, tebakan level 2 yang paling bagus adalah 2/3 dari 33, yaitu 22. Oke. Saya mulai lihat polanya nih. Kalau semua orang mikir 2 langkah, terus nebak 22, rata-ratanya jadi 22. Berarti tebakan level 3 adalah 2/3 dari 22. Sekitar 15 ya? Betul. Terusin logika ini. Kalau semua orang antisipasi bahwa semua orang lain juga bakal mikir selangkah lebih maju, terus selangkah lebih maju lagi, angkanya bakal kemana coba? 2/3 dari 15 itu 10, 2/3 dari 10 sekitar 7, 2/3 dari 7 sekitar 5. Angkanya turun terus ya, makin dekat ke 0. Tepat. Jadi, secara teori murni nih, kalau semua pemain super rasional, tahu aturan main, dan tahu kalau semua pemain lain juga super rasional, dan tahu aturan mainnya, semua harusnya nebak 0. Itulah yang di teori permainan disebut Nash equilibrium untuk kasus ini. Nash equilibrium. Oke. Itu titik di mana kalau semua orang udah nebak 0, nggak ada satu orang pun yang bisa dapat hasil lebih baik dengan ganti tebakannya sendirian. Kenapa? Karena 23 dari rata-rata yaitu 0, ya tetap 0. Secara teori, ini jawaban rasional yang sempurna. Teori emang seringnya elegan ya, tapi kan dunia nyata jarang sesempurna itu. Pernah ada yang nyoba ini beneran di dunia nyata sama orang banyak gitu? Nah, ini dia bagian paling serunya. Richard Taylor benar-benar ngelakuin ini. Oh ya? Dia pakai kolomnya di koran Financial Top, Financial Times, buat ngadain kontes tebak angka ini. Dia jelasin atirannya persis kayak tadi, bubble bug nebak 0 sampai 100, menang kalau paling dekat 23 rata-rata, terus minta ribuan pembaca kirim tebakan mereka. Wow, eksperimen skala gede ini. Jadi
hasilnya gimana? 0 sesuai teori Nash equilibrium? Saya tebak sih enggak. Tebakan Anda bener banget. Jauh dari 0. Tebakan pemenang di kontes Financial Times itu adalah 13. 13. Bukan 0, bukan 33, bukan 22 juga. Angka 13 ini kok spesifik banget ya. Apa yang bisa kita pelajari dari sebaran tebakan pembaca FT itu? Ada polanya kah? Oh, sangat instruktif. Taylor ngelaporin ada beberapa kelompok tebakan yang kelihatan jelas. Gimana tuh? Pertama, memang ada sekelompok orang yang nebak 0 atau angka kecil banget dekat 0. Mereka ini kayaknya paham logika Nash equilibrium tadi. Mungkin mereka ekonom atau mahasiswa teori permainan gitu ya. Tapi kok nggak menang? Nah itu dia. Mereka keliru ngasumsi kalau semua pembaca lain bakal mikir sedalam dan serasional mereka. Artinya, tahu teori aja nggak cukup ya. Mesti bisa nebak tingkat pemahaman orang lain juga. Bener juga ya? Tepat. Terus ada kelompok yang jauh lebih gede, nebaknya di kisaran angka hasil pemikiran level 1 atau level 2. Sekitar 33 atau 22 tadi ya? Iya, banyak banget yang nebak sekitar 33, 23 dari 50, atau sekitar 22, 23 dari 33. Ini nunjukin banyak orang ngelakuin 1 atau 2 langkah penalaran strategis, tapi nggak ngelanjutin sampai kesimpulan akhir di 0. Mereka mungkin mikirnya, oke lah, saya sedikit lebih pinter dari orang kebanyakan, tapi nggak usah ribet-ribet amat lah. Ini rasanya lebih manusiawi ya. Kita coba jadi sedikit lebih pinter, tapi nggak nganggap semua orang jenius kayak kita gitu. Ada kelompok lain lagi. Ada satu lagi yang lumayan menarik dan agak ganggu perhitungan sih. Apa tuh? Sekelompok kecil lebak angka-angka tinggi banget, kayak 99 atau 100. Loh, kok bisa? Thaler terus nemuin, ini sebagian besar ulah iseng sekelompok mahasiswa dari Oxford. Mereka daftarin teman-teman satu asrama mereka dengan tebakan tinggi. Mungkin cuma buat seru-seruan atau ya nyoba ngacauin rata-rata aja. Ada-ada aja mahasiswa ya. Tapi ini menarik juga, artinya pas kita nebak perilaku kolektif, kita juga harus mikirin kemungkinan adanya noise, atau perilaku yang sama sekali nggak terduga, atau bahkan nggak rasional dari sudut pandang permainannya. Benar banget. Dan semua ini campuran antara pemikir teoretis, nebak 0, pemikir level 1 atau 2, nebak 33 atau 22, sama noise, nebak tinggi, akhirnya ngehasilin rata-rata tebakan di sekitar 19-20. Oke. Nah, 23 dari angka itu berapa? Ya sekitar 13. Makanya 13 jadi angka pemenang. Wah, ini benar-benar demonstrasi yang kuat banget ya soal jurang antara model rasionalitas perfect sama gimana manusia beneran berinteraksi dan bikin keputusan dalam kelompok. Kita ini nggak hidup di dunia econs, tapi di dunia humans yang coba nebak apa yang bakal dilakuin humans lain, lengkap dengan keterbatasan, bias, dan tingkat pemikiran yang beda-beda. Dan inilah kenapa analogi kontes kecantikan Keynes sama eksperimen kayak yang Thaler lakuin ini penting banget. Jauh melampaui sekedar permainan angka atau teori pasar saham aja. Implikasinya luas berarti ya? Banget. Ini nunjukin kalau buat sukses di banyak situasi kompetitif atau yang melibatkan penilaian sosial, kemampuan buat ngebaca dan ngantisipasi psikologi orang lain itu seringkali sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada sekedar punya analisis yang benar secara objektif. Jadi, ini bukan cuma soal apa yang saya pikirin, tapi apa yang saya pikir Anda pikir bakal dilakuin sama orang lain. Pertanyaan kayak, orang lain bakal lihat nilai yang sama nggak ya di ide ini kayak saya? Kira-kira kapan ya tren ini bakal mencapai puncaknya? Seberapa dalam sih rata-rata orang mikirin masalah ini? Jadi krusial banget ya? Tepat sekali. Coba pikirin soal negosiasi gaji deh. Oke. Anda mungkin punya data objektif soal nilai pasar posisi Anda. Tapi sukses negosiasi juga tergantung gimana Anda nebak cara atasan Anda ngelihat kontribusi Anda, gimana dia nebak reaksi Anda, dan apa yang dia pikir adil dalam konteks perusahaan. Itu kontes kecantikan mini kan? Atau pas nawar harga rumah. Anda mungkin udah riset harga pasaran, tapi Anda juga coba nebak kan seberapa pengen si penjual cepat-cepat jual, berapa banyak penawar lain yang mungkin ada, seberapa panas persepsi pasar properti waktu itu. Anda nebak sentimen kolektif. Betul. Contoh lain bisa jadi pas mutusin ikut tren mode atau teknologi baru. Anda adopsi karena nilai intrinsiknya buat Anda, atau karena Anda nebak ini bakal jadi the next big thing yang diadopsi orang banyak. Dia juga ya. Atau bahkan di dinamika kantor, proyek mana yang bakal dapat dukungan. Bukan cuma karena kualitasnya, tapi karena dipersepsiin bakal didukung orang-orang penting. Itu kan main persepsi juga.
Kalau kita balik sebentar ke pasar saham, tantangan yang disorot Keynes tadi jadi makin jelas dong ya. Misal nih, Anda investor nilai, jago analisis fundamental, terus nemu saham yang beneran undervalued, mutiara terpendam gitu. Apa itu otomatis jamin untung? Belum tentu. Paling nggak dalam jangka pendek. Nemu nilai itu baru setengah jalan. Terus tengahnya lagi? Dan ketika pasar investor lain maksudnya, akhirnya setuju sama analisis Anda dan mulai beli saham itu. Jadi harganya naik deketin nilai intrinsiknya. Masalahnya, kapan pasar bakal sadar kebenaran itu? Nah, ada yang tahu ya? Bisa besok, bisa tahun depan, bisa bertahun-tahun lagi, siapa yang tahu? Nah, disinilah kutipan Keynes yang terkenal itu jadi relevan ya. Dalam jangka panjang, kita semua mati. Nungguin pasar jadi rasional dan ngenali nilai fundamental bisa jadi penantian yang lama banget. Dan buat manajer investasi profesional yang kinerjanya sering diukur dalam periode relatif pendek, ya kuartalan atau tahunan gitu, Iya, betul. nunggu tanpa batas itu bukan pilihan. Mereka kan ada tekanan buat hasilin untung dalam jangka waktu itu. Akibatnya, banyak yang mungkin ngerasa terpaksa buat lebih fokus main kontes kecantikan jangka pendek. Maksudnya? Ya, nebak-nebak saham mana yang bakal populer dalam beberapa bulan ke depan, daripada pegang teguh analisis fundamental jangka panjang yang mungkin baru kebukti benar bertahun-tahun kemudian. Oke. Ini bener-bener ngasih perspektif yang kaya banget sih. Jadi, kalau kita rangkum nih ya, apa inti utama yang bisa kita ambil dari pembahasan mendalam soal kontes kecantikan Keynes ini? Intinya adalah bahwa ekspektasi kita soal ekspektasi orang lain, ya psikologi kolektif itu tadi, punya peran yang gede banget dalam nentuin hasil di banyak sistem sosial dan ekonomi, terutama pasar finansial. Analogi kontes kecantikan sama permainan tebak angka itu nunjukin dengan jelas banget gimana perilaku rasional dalam teori kayak nebak nol tadi Ya. bisa beda jauh sama perilaku manusia di dunia nyata. Kayak nebak 13 di kontes FTT. Perbedaan ini muncul karena kita, ya secara implisit maupun eksplisit, coba memperhitungkan fakta kalau orang lain mungkin nggak punya info yang sama, nggak mikir sedalam kita, atau bahkan bertindak karena alasan yang beda sama sekali. Ini jadi bikin kita lebih rendah hati ya buat ngandelin analisis objektif semata. Dan lebih mempertimbangkan dinamika sosial dan psikologis pas bikin keputusan. Ini juga jadi munculin satu pertanyaan penutup nih, yang mungkin menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Silakan Am, apa tuh? Di area mana aja sih dalam hidup Anda sehari-hari, Anda mungkin tanpa sadar lagi terlibat dalam kontes kecantikan? Seberapa sering pilihan yang Anda buat, mulai dari yang sepele kayak baju yang Anda pakai, tontonan yang Anda ikutin, sampai keputusan gede kayak karir atau investasi, itu lebih didorong sama tebakan Anda soal apa yang bakal dinilai, disukai, atau dipilih orang lain? Menarik pertanyaannya. Dibandingkan sama preferensi atau analisis pribadi Anda yang sebenarnya. Apakah Anda lebih sering milih substansi, atau milih berdasarkan antisipasi terhadap persepsi populer? Wah, pertanyaan yang bagus banget buat direnungkan itu. Ya, memahami dinamika ini mungkin nggak langsung ngasih semua jawabannya, tapi paling nggak bisa bikin kita lebih sadar lah soal faktor-faktor apa aja yang ngaruh ke pilihan kita dan pilihan orang lain. Betul. Sebuah pemikiran untuk dibawa pulang. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.